Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Atul Fiani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video tentang praktikum statistika P5. Pada praktikum statistika P5 ini kita akan menguji uji F. Langsung saja saya bukakan kasusnya. Nah, pada kasus P5 atau kasus 5 ini, didapati seorang penelitian melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak ektanol daun sawo atau biasa disingkat dengan EEDS terhadap bakteri Staphylococcus aureus berikut dengan data penelitian tersaji di bawah ini. Jadi ini ada tabel dengan 5 kali pemberian EEDS dengan kadar yang berbeda direplikasi sebanyak 10 kali. Kita masuk saja langsung pada SPSS-nya. Jadi kali ini kita harus mencari uji F. Nah, uji F atau uji ANOVA itu adalah uji analisis ovarian yang digunakan untuk menguji sebuah rancangan eksperimen yang lebih dari 2, biasanya 3 atau 5. Jika menggunakan ingin menggunakan uji ini tapi kita hanya memiliki 2 rancangan saja, berarti kita cukup menggunakan uji T seperti kemarin-kemarin. Uji ANOVA ini atau uji F ini termasuk uji parametrik. Jadi data yang akan diujikan pada uji ANOVA ini atau uji F harus berdistribusi normal, variannya harus homogen, dan sampelnya harus diambil secara acak. Begitu. Apabila nanti pada kasus ini tidak didapati hasil yang homogen ataupun distribusinya tidak normal, maka bisa diuji dengan uji lain, yaitu uji alternatif seperti uji H, yaitu uji Kruskal-Wallis. Begitu. Jadi langsung saja kita pada analisis datanya. Pertama-tama kita masuk ke variabel view. Pada variabel view, seperti tadi di kasus tadi, ada DDH. DDH-nya ada 5 kategori. Dengan saya kategorikan pertama yaitu DDH1, DDH2, DDH3, DDH4, DDH5. DDH1 itu untuk EEDS yang berkadar paling minim yaitu 30%. Kemudian DDH2 untuk 40%, DDH3 untuk 50%, DDH4 untuk 60%, dan DDH5 untuk 70%. Sedangkan pada tipe white decimal value missing column Ehrlich measure-nya masih utuh, desimalnya cukup 2 saja. Kemudian pada data view langsung diisikan data seperti pada kasus. DDH1 seperti ini, DDH2 seperti ini, DDH3 juga sama, DDH4, DDH5. Tentunya semua datanya ini berbeda, diambil sesuai dengan eksperimental tadi. Kemudian langsung pada analisis normalitas. Kita cari normalitasnya dulu. Pertama, seperti pada praktikum P2 kemarin, kita cari normalitas dulu sebelum kita masuk ke uji ANOVA. Analisis, deskripsi statistik, kemudian explore. Pada bagian explore di sini, mula awal, ini berada di bagian kolom paling besar semua. Begini, pada kolom paling besar. Nah, dari semuanya, dari kelima EEDS ini kita pindahkan satu persatu ke dependent list, kotak dependent list. Seperti ini. Setelah kita pindahkan semua ke kotak dependent list, kita klik plot pada bagian plot. Nah, di plot kita di box plotnya non-normality plotnya dicentang, terus di deskripsinya tidak usah, tidak apa-apa, continue. Setelah itu di display kita pilih plot, di OK. Maka akan muncullah output pada awal seperti ini.
tes normalitas. Di tabel output ada dua tabel tersaji. Yang pertama case processing summary, di mana pada kelima EEDS itu totalnya 100%. Jadi tidak ada kesalahannya 0%. Pada kolom kedua, kotak kedua ini ada dua tes normalitas, Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nah, ini signifikansinya 0,200 dan ini signifikansinya lebih dari 0,05. Ini juga pada gigi plotnya bisa dilihat seperti ini. Mendekati garis semua berarti normal. Lanjut, kita masuk ke tahap untuk mencari homogenitas. Kita tidak membutuhkan bagian layar ini lagi. Untuk lebih cepatnya bisa pilih file, terus new data. Karena datanya sudah saya buka, jadi langsung saya bukakan saja seperti ini. Masuk ke data baru, seperti pertama, masuk ke variable view. Pada variable view, dengan data kasus yang sama, kita penulisnya dengan berbeda. Pertama, persentase EDS. Saya tulis di sini persentase EDS. Yang kedua, uji DDH-nya, diameter daya hambat. Pada persentase EDS-nya, di labelnya tetap EDS dan value-nya di sini kita ganti. Kita istilahkan dengan nomor 1 ada untuk 30%, nomor 2 untuk 40%, nomor 3 untuk 50%, nomor 4 untuk 60%, dan nomor 5 untuk 70%. Kemudian di OK. Desimalnya di 0, karena hanya membutuhkan angka 1 saja, 1 sampai 5. Dan uji DDH-nya tetap 2. Kemudian masuklah pada variable view. Pada variable view, karena persentasenya tadi ada 5 data yang berbeda, dengan satu datanya berjumlah 10, dan kita sudah istilahkan 1 untuk DDH 30%, 2 untuk DDH 40%, 3 untuk DDH 40%, 4 untuk DDH 50%, dan 5 untuk DDH yang 70%. Dan kemudian ini diisikan sesuai dengan kasus. Langsung kita lanjut ke analisis homogenitas. Nah, karena kita masuk ke analis, setelah kita masuk ke analis, ke deskriptif ya. Deskriptif. Nah, pada mulanya seperti ini. Oke. Ini diameter daya hambatnya berada pada kotak koeksplor yang besar, kemudian dipindah ke dependent list, sedangkan EDS-nya juga berada pada explore yang besar dan dimasukkan pada factor list. Kemudian kita pilih plot. Di plot kita box plotnya di none dan spread level with level testnya dipilih power estimation. Kemudian di displaynya di plot saja, kemudian di OK. Maka akan muncullah output seperti ini. Tes homogenitas. Ini dia tes homogenitas. Pada outputnya didapati seperti ini. Nah, ada beberapa tabel. Pertama itu tetap case processing summary. Jadi dari kelima EDS enggak ada missing. Terus persentasenya tetap 100. Kemudian ini deskripsinya setiap EDS. Dan ini adalah tes homogenitas varian. Didapati signifikansinya kelima dari data EEDS 30% sampai 70%, lebih dari 0,05. Yang pertama itu 0,065, yang kedua 0,231, yang ketiga 0,237, yang kelima itu 0,85. Jadi ini bisa dipastikan homogen.
Setelah ini sudah dipastikan homogen, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu uji ANOVA. Saya minimize dulu. Masih tetap menggunakan ini, lanjut kita mencari uji ANOVA ya. Analis, klik analis. Setelah analis, komparmin. Setelah komparmin, pilih one way ANOVA. One way ANOVA ini seperti ini mulanya. Pada diameter daya hambat kita pindahkan ke dependent list, sedangkan pada EEDS persennya masukkan ke faktor list. Terus kita klikkan post hoc. Post hocnya kita pilih 2K saja. Kemudian di OK. Nah, ini keluarlah output terakhir dari kasus P5 ini, yaitu ANOVA dengan signifikansinya 0,0001 atau bisa diistilahkan dengan kata 1000. Dan ini adalah penjabaran dari post hoc. Nah, ini homogenitas subtestnya 1000 dari ED1 sampai ke 5. Maka bisa dipastikan jika signifikansinya 0,00 atau bisa dipastikan dengan kata istilah lainnya yaitu 1000, ada perbedaan bermakna antara perbedaan kadar dari EEDS ekstrak daun sawo yang diberikan kepada bakteri Staphylococcus aureus. Seperti itu. Mungkin ini sudah cukup jelas. Mungkin sudah cukup video dan penjelasan dari saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.